Inilah kumpulan kisah Umar bin Khattab yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Perlu diketahui, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar juga merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah yaitu istri Nabi Muhammad. Dahulu, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan, dalam beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Dia diberikan julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar bagi umat Islam dan di wilayah Timur Tengah. Di mana, Khalifah Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai macam pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik contohnya, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal juga menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya itulah yang lantas menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Berikut 6 kisah Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Kisah yang pertama, yaitu keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Selaku gubernur, dahulu Amr bin Aish ingin membangun masjid di depan istananya yang megah. Namun, di depan istananya itu ada gubuk reot milik seorang Yahudi. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut di atas tanah itu. Oleh karenanya, Amr bin Aish lantas meminta si Yahudi tua untuk menjual gubuknya itu. Namun, si Yahudi menolaknya meski diiming-imingi harga 5 kali lipat lebih mahal. Namun, Amr bin Aish tetap memaksa merobohkannya. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Si Yahudi itu lalu mengadukan kezaliman itu kepada Khalifah Umar di Madinah. Orang Yahudi ini ingin menuntut keadilan kepada Khalifah Umar karena rumah gubuknya dirobohkan gubernur Mesir yang bernama Amr bin Aish. Setibanya di Madinah, ia kaget bukan kepalang karena sang khalifah tidak punya istana sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana sangat mewah. Ia lalu menceritakan kesewenang-wenangan gubernur Mesir kepada dirinya. Khalifah Umar pun terkejut mendengar kezaliman itu. Beliau kemudian memberikan sebuah tulang unta yang terdapat goresan huruf alif. Khalifah Umar memerintahkan si Yahudi untuk memberikan tulang itu kepada gubernur Mesir. Namun anehnya, begitu sang gubernur menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Sang gubernur pun lalu memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru rampung dibangun itu, dan supaya gubuk lelaki Yahudi tersebut dibangun kembali serta diserahkan kembali kepadanya. Mengetahui hal itu, si Yahudi pun semakin heran dan bertanya-tanya. Sang gubernur lalu menjelaskan, bahwa tulang itu adalah peringatan keras dari Khalifah Umar untuknya. Sang khalifah seakan berkata, bahwa seberapa tinggi pangkat dan kekuasaan seseorang, suatu saat pasti akan jadi tulang yang busuk. Huruf alif pada tulang berarti hendaklah bertindak adil ke bawah. Namun bila tidak, sang khalifah akan memenggal lehernya. Setelah mendengar penuturan dari sang gubernur, si Yahudi tersebut tertunduk dan begitu terharu. Ia sangat kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang sangat patuh dan taat kepada atasannya. Akhirnya, si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu ia menyerahkan tanah dan gubuknya tersebut sebagai tanah wakaf. Adapun kisah yang kedua, yaitu memaafkan karena dia adalah orang saleh. Pada suatu masa Umar bin Khattab menulis surat untuk Fairuz Adelami. Telah sampai laporan kepadaku bahwa kamu terlalu disibukkan oleh kehidupanmu yang menyenangkan. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka datanglah menghadapku lalu berperanglah di jalan Allah. Usai menerima surat tersebut, Fairuz datang dan mohon izin untuk menemui Khalifah Umar. Ketika Umar mengizinkannya untuk masuk, tiba-tiba seorang pemuda Quraisy datang dan mendesaknya di pintu masuk. Karena diperlakukan demikian, Fairuz tidak terima begitu saja, ia melayangkan tinjunya ke hidung pemuda Quraisy tersebut. Tentu saja, wajah pemuda tersebut berdarah dan hal itu terlihat oleh Umar usai berhadapan dengannya. Mengetahui kezaliman itu, Khalifah Umar lalu memberlakukan hukum Qisas kepada Fairuz. Namun sebelum pemuda Quraisy mengkisos Fairuz, Khalifah Umar memberitahu pemuda itu bahwa dahulu Nabi pernah berkata bahwa Aswad Al-Ansi yaitu seorang Nabi palsu akan terbunuh, dan pembunuhnya adalah Fairuz ini. Khalifah Umar lalu menawarkan apakah pemuda itu mau melanjut Qisas. Pemuda itu lalu mengatakan, bahwa ia sudah memaafkan Fairuz setelah Khalifah Umar menyampaikan sabda Nabi Muhammad itu. Mendengar kebaikan pemuda itu, Fairuz lalu berkata Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, aku mohon agar engkau menjadi saksi bahwa pedang, kuda, dan 30.000 dari uangku akan aku berikan kepadanya sebagai hibah." Adapun kisah yang ketiga, yaitu cambukan untuk putra bangsawan. Pada suatu hari di saat Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang lelaki dari Mesir yang ingin mencari perlindungan. Di mana,
Saat lelaki itu ikut lomba pacu kuda dan berhasil menyalip kuda milik putra gubernur Mesir, ia malah dicambuk dengan cemeti sambil berkata sombong bahwa dirinya putra bangsawan. Bahkan, ia sempat dipenjarakan oleh gubernur Mesir. Mendengar keluhan pemuda itu, Khalifah Umar lalu menghukum anak gubernur Mesir yang sombong itu. Saat sang gubernur yaitu Amr bin Ash dan putranya selesai mengerjakan ibadah haji pada tahun itu, mereka lalu dipanggil oleh Khalifah Umar. Lalu, pemuda Mesir itu diminta untuk berdiri dan dipersilahkan mencambuk anak gubernur Mesir yang zalim sombong itu. Pemuda Mesir itu pun terus mencambuk putra gubernur tersebut hingga orang-orang yang hadir merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan hukuman itu. Kemudian, Khalifah Umar berkata kepada gubernur Amr bin Ash, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Adapun kisah yang keempat, yaitu mencuri karena kelaparan. Di dalam sebuah sidang peradilan, Umar bin Khattab dihadapkan dengan dua orang pelayan yang masih kecil. Mereka dituduh melakukan pencurian seekor unta milik seorang laki-laki dari Bani Musainah. Para pelayan cilik tersebut terlihat sangat kurus dan mukanya juga pucat. Tampak sekali penyesalan dan kekhawatiran terbayang dari wajah-wajah lusuh mereka, mengingat hukuman pencurian dalam Islam sangat berat yaitu potong tangan. Padahal, tangan adalah modal utama dalam mencari penghidupan. Ternyata setelah ditanya Khalifah Umar, pelayan kecil itu mengatakan bahwa mereka terpaksa mencuri karena sangat kelaparan. Umar terdiam sejenak, lalu mencari siapa majikan pelayan kecil ini. Ternyata majikan mereka adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Selanjutnya, Umar meminta agar Hatib dibawa ke persidangan. Khalifah Umar lalu menghukum majikan itu karena tega mempekerjakan orang namun ditelantarkan sampai kelaparan dan mencuri. Hatib pun hanya menunduk. Selanjutnya, Umar mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana. Khalifah Umar lalu menebus unta yang dicuri itu 2 kali lipat dari harga semestinya. Khalifah juga menasihati pelayan kecil itu agar tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi. Mendengar keputusan vonis tersebut, tentu saja para pelayan sangat senang dan menarik napas lega. Mereka menganggap bahwa keputusan Khalifah Umar seperti itu sangat bijaksana bagi mereka. Adapun kisah yang kelima, yaitu hak anak atas orang tua. Dahulu ada seorang laki-laki datang menghadap Khalifah Umar untuk mengadukan perihal anaknya yang telah berbuat durhaka terhadapnya. Menanggapi pengaduannya itu, Umar lalu mendatangkan anaknya dan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mendurhakai ayahnya, dan ia melupakan hak-haknya terhadap ayahnya itu. Namun, si anak lantas berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sebagai anak pun kami mempunyai hak-hak atas ayahnya?" "Ya, tentu," jawab Khalifah Umar. "Apakah hak-hak itu, wahai Amirul Mukminin?" susul sang anak. Khalifah Umar menjawab, "Memilihkan siapa ibunya, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran kepadanya." Sang anak pun tersenyum lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku belum memenuhi satu pun di antara semua hak itu. Ibuku adalah seorang bangsa Ethiopia beragama Majusi. Mereka menamai aku dengan nama jual yang berarti kumbang kelapa, dan ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran." Mendengar curhatan anak itu, Khalifah Umar lantas menoleh kepada lelaki tua itu seraya berkata, "Engkau telah datang kepadaku mengadukan perihal kedurhakaan anakmu. Padahal, engkau telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum dia mendurhakaimu. Engkau pun tidak pernah berbuat baik kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Adapun kisah yang keenam, yaitu tutupi aibnya dan nikahkan dia." Pada suatu hari, ada seorang laki-laki menghadap Khalifah Umar seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mempunyai seorang anak perempuan. Pada masa jahiliyah, ketika ia masih kecil, aku pernah menguburnya hidup-hidup. Namun sebelum ia mati, aku mengeluarkannya kembali dari dalam tanah. Setelah Islam datang, saya memeluk Islam, begitu pula dengannya. Lantas, anakku itu melakukan suatu dosa yang hukumannya adalah had. Karena merasa malu, ia mengambil sebilah pisau dan berusaha untuk bunuh diri. Beruntungnya, kami sempat menyelamatkannya walaupun ada bagian lehernya yang terluka. Kemudian kami mengobatinya hingga ia sembuh. Sekarang, dia dilamar oleh seorang laki-laki. Wahai Amirul Mukminin, apakah aku perlu memberitahukan peristiwa-peristiwa pada masa lalunya kepada lelaki yang melamarnya tersebut?" Khalifah Umar menjawab, "Apakah engkau berniat hendak membeberkan hal yang telah ditutupi oleh Allah? Demi Allah, kalau engkau sampai memberitahu laki-laki itu tentang keadaan buruk anak perempuanmu pada masa lalu itu, engkau sendiri akan kujadikan contoh buruk bagi seluruh penduduk. Nikahkanlah dia sebagai perempuan muslim yang suci." Subhanallah, semoga kita semua bisa meniru akhlak dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini, amin.